Legenda Dewi Rengganis dan asal mula kampung Nogosromo. Cerita rakyat turun-temurun. Suatu ketika, Dewi Rengganis merasa jenuh di istananya. Ia pergi jalan-jalan hingga tiba di sebuah telaga kecil di kaki Bukit Argopuro. Kepergiannya dari istana kali ini, dikawal penuh prajurit dan abdi sang putri. Melihat ada telaga, Dewi Rengganis beranjak mandi ditemani angsa putih yang juga dikenal sakti, serta para lelembut lainnya di pinggiran telaga. Karena ingin berlama-lama, sang putri meminta kepada pengikutnya untuk membuatkan kursi duduk, tempat ia bermalas-malasan. Kursi itu terbuat dari batu dan dikenal mistis oleh penduduk Telaga Sari atau Telogosari. Karena kursi batu itu dibuat ketika sang putri berada di telaga, maka pada saat Putri Rengganis bermain di sebuah taman, kursi batu pun dibawa oleh pengikutnya. Tempat itu disebut daerah Taman Kursi. Karena area bermain Dewi Rengganis semakin ke utara mendekati Laut Selat Jawa Madura, maka terdengarlah kabar bahwa di pesisir pantai Tanjung sangat ramai dan makmur. Daerah ini dipimpin seorang ulama asal Madura bernama Kiai Abdurrahman alias Raden Wirobroto. Rasa penasaran Dewi Rengganis semakin besar, sehingga suatu ketika ia merasa iri dan mengajak pasukannya ingin menyerang dan mengambil alih kawasan itu. Berulang kali dicoba, pasukannya selalu gagal di tengah jalan. Tidak puas dengan itu, Dewi Rengganis selalu mengerahkan seluruh yang dimilikinya, baik bangsa lelembut maupun hewan buas dan para siluman, hendak menyerbu padepokan Kiai Abdurrahman, ayahanda Ki Pate Alos. Belum sampai ke tujuan, Dewi Rengganis merasa kurang berani, perasaan was-was berkecamuk dalam jiwanya. Lalu ia meminta pasukannya berhenti guna mengatur strategi. Khawatir kalah telak, Dewi Rengganis bersama pasukannya milih tinggal di sebuah bukit yang diapit dua sungai, Kali Basyan dan Kali Jumain dengan hilir menyatu mendekati padepokan Raden Wirobroto alias Kiai Abdurrahman. Bukit itu lalu dijaga oleh dua naga, jantan dan betina. Ke Kali Basyan, sedang sang naga betina, kalau minum di Kali Jumain. Konon, dengan kesaktian Pangserep yang sangat mumpuni, Dewi Rengganis berhasil menculik satu persatu santri yang juga pengikut Raden Wirobroto. Lalu, para korban yang diculik dikirim ke Gunung Argopuro, untuk dijadikan pengikutnya. Tujuannya adalah mempertahankan daerah kekuasaannya, istana atau keraton di Gunung Argopuro. Di mana kala itu, pengikut Dewi Rengganis semakin berkurang, istana pun sudah mulai perlahan sepi. Peristiwa penculikan terus terjadi, hingga akhirnya Kiai Abdurrahman alias Raden Wirobroto menyadari keanehan tersebut. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Raden Wirobroto berhasil menghabisi pasukan Dewi Rengganis tanpa ampun. Keluarlah pusaka nenek moyang! Baik prajurit, utusan maupun lelembut, dibantai tak bersisa. Tidak puas dengan itu, sang Mahaguru ini lalu mengajak sejumlah santrinya yang dianggap mumpuni. Diburulah pasukan Dewi Rengganis ke arah selatan menuju Gunung Argopuro. Perlawanan demi perlawanan mampu diatasi. Dalam setiap pertempuran, pasukan Dewi Rengganis dibantai Kau berani menantangku, manusia? termasuk prajurit Putri Rengganis yang dari bangsa lembut, siluman, juga dihabisi. Keganasan pasukan Raden Wirobroto ini, didengar oleh Dewi Rengganis. Merasa tidak aman, Dewi Rengganis yang sedang bersemayam di atas bukit dengan dua penjaga naga jantan dan betina yang diberi nama Nogosromo, sangat gelisah. Kemudian, sebagian pengikut termasuk angsa-angsa peliharaannya diminta kembali lebih awal ke Argopuro, melalui jalur yang aman, jauh dari pasukan Kiai Abdurrahman alias Raden Wirobroto. Sedangkan, dua naga penjaga pertama, diminta tetap tinggal. Dewi Rengganis ingin kembali pulang ke keratonnya di Gunung Argopuro. Lantaran merasa perburuan Raden Wirobroto semakin mendekat, Dewi Rengganis pun lalu menitipkan singgasana pertapan sementara itu pada kedua penjaganya, Nogosromo.
Setelah kepulangan junjungannya, sang naga jantan memilih masuk ke dalam goa sebelah timur bukit, area Dam Goa. Di mana saat ini, tempat itu dikenal dengan Bukit Senja, bagian wana wisata Dam Goa, masuk Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Sementara, lokasi pertapan sang putri yang disebut Dewi Rengganis, dikenal Werit Alwas Angker, karena kerap terdengar auman naga besar penghuni bukit tersebut. Sehingga, sampai masa berubah dalam peradaban, perjalanan zaman, kawasan itu dikenal dengan Nogosromo. Hingga kini, Nogosromo masih jadi legenda. Daerah itu masuk kawasan Desa Jati Banteng, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bukit Nogosromo termasuk area kawasan hutan milik Perhutani KPH Bondowoso, KRPH Besuki. Demikian, sekelumit cerita ini, kurang dan lebihnya, bisa dijadikan edukasi. Jika ingin tahu kemana naga betina pergi dari bukit pertapan Sang Dewi Rengganis, ikuti legenda Jati Banteng. Cerita Rakyat, oleh Jovano Alfiansyah alias Gus Jojo.